Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Ya, selamat siang Bu. Boleh Selamat saya siang. minta boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Oh, boleh boleh boleh. Kebetulan, hari ini saya ada waktu senggang. Boleh kita berbicara, kita sharing ya, Pak, ya. Silakan mangga, ada apa? Ya, sebetulnya saya di sini hanya ingin diskusi saja. Sepertinya saya memang butuh di-coaching karena terkait dengan beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh ya? Baiklah. Kira-kira apa sih tujuan Pak Nur, ingin sharing dengan saya saat ini? Ya, sebetulnya saya ingin dalam diskusi ini saya berharap menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ini kaitannya dengan pembelajaran di kelas, terutama adalah aktivitas siswa yang kurang antusias Bu di dalam pembelajaran ini. Oh, begitu ya? Coba lebih spesifik lagi gimana masalah yang Pak Nur hadapi saat ini? Mungkin saya bisa bantu nanti kita cari sama-sama carikan solusinya begitu maksudnya Pak Nur. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa beberapa siswa di kelas saya ini kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Dan tentunya ini berdampak juga kepada hasil belajar mereka. Nah, walaupun hanya beberapa siswa, tentunya kita harus bisa memfasilitasi siswa-siswa tersebut. Nah, di pembelajaran ini mereka tampaknya bosan mengikuti kegiatan pembelajaran. Bahkan beberapa siswa tersebut ini malah asik dengan kegiatan mereka sendiri, asik dengan dunianya. Ketika saya menjelaskan, ya mereka asik saja, entah itu bercanda ataupun memainkan apa saja yang ada di sekitar mereka, entah itu pulpen atau buku, ya mereka mainkan. Dan ketika saya tanya materi pembelajaran yang sudah saya jelaskan dan mereka tidak memperhatikan, saya tanya, ternyata mereka pun tidak bisa menangkap pelajaran yang telah saya berikan. Nah, tentunya di sini saya butuh solusi seperti apa yang perlu saya lakukan. Oh, jadi gitu ya, Pak, ya? Banyak beberapa siswa yang kurang antusias ketika pembelajaran berlangsung. Betul, Bu. Kira-kira menurut Pak Nur, apa sih yang menyebabkan mereka sehingga tidak merasa antusias gitu dengan pembelajaran yang Bapak laksanakan hari itu? Kira-kira apa yang Ya, kalau saya sih mungkin yang di sini perlu cari tahu juga mungkin oleh saya. Apa mungkin mereka bosan ya Bu ya sama pembelajaran yang saya lakukan? Oh, tapi kan Pak Nur selama ini sudah menggunakan metode atau model pembelajaran atau media pembelajaran apa yang sudah Pak Nur coba laksanakan atau coba gunakan untuk memperbaiki pembelajaran yang dilaksanakan saat ini coba mungkin? Nah, kalau saya sih merasa sudah maksimal Bu untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Saya kegiatannya selalu membawa atau menyiapkan media pembelajaran ini berupa tayangan PowerPoint, kemudian memotivasi siswa dengan cara bernyanyi sebelum pelajaran, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini yang ada di buku saja gitu. Nah, harusnya sih saya merasa kalau sudah menampilkan slide berupa PowerPoint untuk materi pembelajaran, harusnya mereka bisa tertarik. Ternyata ya mereka tetap saja seperti itu. Mereka masih asik dengan dunianya, bercanda dan memainkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Itu Bu. Iya ya. Sebenarnya menurut pandangan saya juga sudah bagus ya, Pak Nur sudah melaksanakan pembelajaran, metodenya sudah beragam, medianya sudah beragam. Kira-kira ada nggak hambatan lain mungkin yang Pak Nur rasakan selain penggunaan model, metode yang seperti itu, apalagi coba mungkin hambatan lain yang mungkin ada celah sedikit yang bisa membuat anak tersebut bisa tidak antusias gitu? Mungkin memang saya juga harus refleksi diri sendiri saya juga nih. Jangan-jangan memang masih ada kekurangan di saya, jangan-jangan masih ada yang salah di strategi pembelajaran yang saya lakukan. Kalau saya melihat mereka masih senang bermain, ya mungkin ya saya ini harus menyisipkan games di sela-sela pembelajaran. Dan karena terlihat tampaknya mereka itu senang dengan dunianya, artinya dunia di sini mereka memainkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Mungkin saya juga harus membuat pembelajaran ini lebih menarik dan interaktif. Mungkin bisa menggunakan gadget atau yang lainnya mungkin ya Bu ya. Iya, ini sudah bagus sekali Pak Nur. Coba kita refleksi dulu. Jika kita bikin rentang skala ya dari 1 sampai 10 dan Pak Nur sudah melaksanakan semua hal-hal seperti metode, media pembelajaran dan 0 jika belum atau belum maksimal. Nah, kira-kira
Pak Nur memposisikan diri di rentang angka berapa coba saat ini? Saya ingin tahu dulu. Untuk saat ini ya, kalau saya bandingkan mungkin dengan teman-teman yang lain, mungkin saya masih berada di kisaran 6 mungkin ya Bu ya. Iya. Berapa coba? Ingin tahu saya. Iya di kisaran 6 mungkin ya Bu ya, kalau saya ini. 6. 6. Berarti yang seperti yang tadi Pak Nur jabarkan tuh, Pak Nur memberikan posisi nilai 6 ya. Nah, kira-kira ke depannya Pak Nur mau meningkatkan ke nilai berapa coba? Jadi saya ingin tahu. Ya tentu idealnya ya kita sebagai guru juga harus terus meningkat. Mungkin nanti setelah saya di coaching oleh Ibu ya harapannya sih saya bisa minimal 8 lah Bu, 8 sampai ke 9 ya 10 syukur-syukur ya. Seperti Keren itu. sekali, 8 sudah keren. Nah, kira-kira menurut Pak Nur di 8 apa yang harus Pak Nur lakukan supaya meningkat ke 8 itu seperti apa nanti indikatornya supaya Pak Nur nanti supaya mencapai 8 gitu coba. Rencananya. Karena saya memposisikan tadi di nilai 6 ya saya sadari mungkin saya sudah baik gitu karena menyajikan PowerPoint. Ternyata memang mungkin di sini saya belum memfasilitasi semua siswa. Kemudian metodenya juga masih gitu-gitu aja juga mungkin ya. Nah, harapannya ketika nanti di posisi 8 ini, ya mungkin kedepannya saya harus merencanakan pembelajaran yang menarik, tentunya dengan membuat perencanaan pembelajaran yang menarik, misalkan yang lebih bisa mengakomodir semua minat dan bakat siswa, seperti itu. Ya perencanaan pembelajarannya mungkin lah tetap harus makin oke ke depannya. Artinya di sini mungkin untuk diskusinya yang jarang saya laksanakan Bu, itu kegiatan mungkin nanti ke depannya saya akan coba lakukan itu mungkin ya, diskusi, kemudian penggunaan gadget meskipun mungkin berkelompok nantinya seperti itu. Keren sekali Pak Nur tuh ya, sudah banyak rencana-rencana yang Pak Nur ingin lakukan untuk menuju level 8 tadi. Itu salah satu solusi yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran nanti. Nah, untuk melaksanakan rencana ini, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan? Yang akan Bapak libatkan untuk supaya membantu bisa mencapai atau bisa terlaksananya program-program rencana-rencana yang Pak Nur rencanakan hari ini. Kira-kira siapa saja tuh? Ya karena ini tentunya saya ingin interaktif, lebih menarik lagi di pembelajaran. Iya. Tadi anak sukanya gadget, berarti saya juga mungkin harus berkolaborasi salah satunya dengan operator sekolah. Karena di sekolah saya itu operator sekolahnya kebetulan dia cukup pandai lah, terutama dalam menggunakan Quizzes. Rencana saya mau pakai itu. Kemudian selain dari operator sekolah ya rekan sejawat yang lainnya mungkin saya perlu juga masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat yang sudah berhasil dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik bagi seluruh siswa-siswanya. Dan mungkin juga saya nanti ke depannya akan minta di-coach lagi sama Bu Neng untuk sebagai Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah siap Mangga. Nah, sekarang ternyata alhamdulillah Pak Nur setelah kita sharing hari ini, Pak Nur bisa menemukan solusi yang tepat dari masalah yang hari ini membuat Pak Nur agak terbebani ya. Bagaimana bisa ingin meningkatkan antusias anak dalam belajar, sementara sudah berbagai cara dilakukan, ternyata masih banyak solusi yang bisa Pak Nur lakukan atau bisa pilih untuk membuat anak lebih antusias dalam belajar. Nah, setelah melaksanakan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Nur sekarang? Apakah masih terbebani atau ada sedikit pencerahan yang bisa membuat Pak Nur lebih semangat untuk memperbaiki pembelajaran? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya setelah melalui kegiatan coaching ini, ya saya merasa lega lah Bu. Satu merasa lega karena pemikiran saya yang tadinya mungkin masih tertutup karena saya merasa diri saya benar nih. Ternyata setelah di coaching ini, alhamdulillah saya bisa menemukan solusi. Tentunya ini saya merasa senang tentunya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Sukaisi yang sudah membantu saya menemukan solusi. Sama-sama Pak Nur, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan Pak Nur bisa melakukan rencana apa yang Pak Nur lakukan, bisa bersinergi dengan berkolaborasi dengan sinergi dengan tadi pihak-pihak yang akan membantu Pak Nur. Sekali lagi saya juga terima kasih Pak Nur mau sharing dengan saya. Insya Allah itu juga akan menjadi bahan tambahan pengetahuan buat saya pribadi. Terima kasih Pak Nur. Selamat atas sesinya, selamat siang dan selamat bekerja kembali dan melaksanakan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.